Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sani TV. Kali ini saya akan membahas mengenai pilihan bijak, yaitu tinggal di kos-kosan atau tinggal di rumah keluarga. Dunia perkuliahan sudah ada di depan mata. Beberapa kampus sudah mengadakan agenda-agenda untuk penyambutan mahasiswa baru yang akan memasuki dunia kampus. Bagi kalian adik-adik yang baru saja lulus SMA, tentu kalian sedang memikirkan langkah apa saja yang akan kalian lakukan ketika meninggalkan kampung halaman, tinggal di kota. Dengan pilihan apakah kalian akan tinggal di kos-kosan atau kalian akan numpang di rumah keluarga kalian. Antara ngekos dan tinggal di rumah keluarga adalah suatu pertimbangan yang tentu kalian perbincangkan bersama dengan orang tua. Dua hal tersebut adalah suatu hal yang cukup dilematis. Namun kita harus menentukan pilihan yang mana yang akan kita lalui di saat kita akan kuliah nanti dan tinggal di kota jauh dari kampung halaman kita. Nah, bagi kalian adik-adik, kali ini saya akan berbagi pengalaman. Saya akan menjelaskan agar kalian bisa mempertimbangkan yang mana di antara dua hal dilematis itu yang akan kalian lalui. Tanpa berlama-lama lagi, saya langsung masuk ke dilematis yang pertama, yaitu tinggal di kos-kosan. Bagi kalian yang sudah pernah mengalami atau kalian belum pernah mengalami namun hanya melihat di sekeliling kalian, kalian tentu merasa bahwa tinggal di kos-kosan itu enak, nyaman, kalian bisa bebas, kalian bisa merasa mandiri, kalian punya banyak teman, kalian bisa bergaul dengan siapapun. Nah, kalian yang hanya sebatas melihat tanpa mengalami itu hanya sebagian kecil yang kalian tahu. Namun tinggal di kos-kosan itu sebagian besar adalah kesulitan bagi adik-adik mahasiswa. Saya pribadi sudah pernah mengalami tinggal di kos-kosan dan juga tinggal di rumah keluarga. Jadi nanti kalian bisa pertimbangkan di antara keduanya mana yang kalian harus tempuh. Nah, kalian yang sudah menentukan pilihan yaitu tinggal di kos-kosan, sedikit saya berbagi. Ketika kita akan memasuki kos, sama halnya kita memasuki rumah baru. Rumah baru yang akan kita masuki itu kosong, tidak ada apapun di dalamnya. Jadi semua harus kita persiapkan mulai dari nol. Dari tempat tidur, kebutuhan di dapur, kebutuhan makan, alat makan. Pokoknya semuanya itu harus kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, bagi kalian adik-adik yang baru mau memasuki dunia perkuliahan tentu membutuhkan banyak biaya. Selain biaya untuk masuk ke kos, juga biaya untuk perkuliahan kalian. Kebutuhan kalian untuk menjadi maba itu sangat banyak. Kalian butuh pakaian, butuh buku, tas, semuanya itu kalian akan butuhkan. Jadi jika ditambah dengan kebutuhan di rumah kos yang baru dengan kebutuhan sebagai maba itu cukup lumayan banyak. Jika kalian tergolong orang mampu, tentu itu bukan menjadi beban buat kalian. Namun bagaimana dengan kita yang hidupnya pas-pasan, orang tua kita hanya berpenghasilan tidak begitu banyak? Apakah kita tidak membuat mereka menjerit? Nah, dari sini kalian pergunakan pikiran dewasa kalian, bantu kurangi beban orang tua kita. Apakah dengan memilih tinggal di kos itu sudah merupakan pilihan bijak untuk kita? Nah, sekarang kalian perlu tahu bahwa tinggal di kos-kosan itu begitu
begitu banyak hal yang akan kita lalui. Yang pertama, ketika masa pembayaran kos entah per bulan atau per tahun sudah tiba, apakah orang tua kita sedang ada? Apakah dia sudah persiapkan sebelumnya? Nah, bagaimana jika orang tua kita hanya menunggu hasil panen yang belum tentu selalu ada, belum tentu hasilnya selalu tinggi? Apakah itu kita tidak membuat mereka begitu berat, terbebani? Selain itu, kebutuhan sehari-hari kita, apakah akan selalu ada di saat uang bulanan kita habis, uang belanja kita habis, makanan sehari-hari kita habis? Apakah di saat itu habis kita langsung bisa menerima dari orang tua kita? Entah kendala dari pengiriman atau orang tua juga kita pas lagi tidak ada. Nah, itu semua harus kita pertimbangkan. Kalian sebelum memasuki dunia perkuliahan, sebelum menginjakkan kaki di kampus, kalian belum memikirkan uang bulanan, uang sehari-hari kalian. Kalian belum pernah memikirkan itu. Namun sekarang semua itu kalian harus pandai-pandai untuk mengatur semuanya sendiri tanpa pengawasan siapapun. Jadi, menurut pribadi saya, tinggal di kos-kosan itu memang ada enaknya dan ada susahnya. Jadi kalian bisa pertimbangkan sisi negatifnya seberapa banyak, sisi positifnya lebih banyak seberapa banyak. Jadi kalian bisa menilai sendiri langkah apa yang akan kalian tempuh. Nah, adik-adik, selain biaya sehari-hari, biaya kos, biaya yang lain-lain, itu bukan hanya sekali. Kita kuliah bukan hanya 2-3 tahun saja, itu sampai 4 tahun bahkan di atas kalau kita selesainya tepat waktu. Tapi kalau tidak, itu di atas lagi. Jadi akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan oleh orang tua kita. Hidup di perantauan sendiri nih, menuntut ilmu tentu bukan hal yang mudah, tidak sesuai dengan pandangan orang. Jadi kalian yang ingin sekolah, ingin kuliah, pasti punya pertimbangan-pertimbangan yang akan kalian hadapi nanti. Jadi setelah saya menguraikan, memberikan pertimbangan mengenai tinggal di kos-kosan, kali ini saya akan membahas dilematis kedua, yaitu tinggal di rumah keluarga. Memilih tinggal di rumah keluarga adalah salah satu cara mengurangi beban orang tua kalian. Bukan berarti kita memanfaatkan keluarga kita agar pengeluaran kita berkurang. Namun coba bandingkan, kalian yang tinggal di rumah keluarga, tentu kalian tidak menyiapkan segala sesuatunya. Sama halnya ketika kalian akan masuk di kos-kosan yang baru, kalian bisa menikmati fasilitas yang ada di rumah keluarga kalian, meskipun itu seadanya saja. Tapi itu jauh lebih baik ketimbang awal mula masuk ke rumah kos. Dan itu insya Allah kalian akan aman. Orang tua akan tidur lelap, nyenyak tanpa harus memikirkan keamanan, kesehatan kalian. Kenapa? Tinggal di rumah keluarga itu tentu keamanan kalian terjamin. Kalian akan aman dari gangguan siapapun. Kesehatan kalian insya Allah jauh akan lebih baik.
Kemudian mengenai kebutuhan sehari-hari, seperti di kos-kosan, kalian akan memikirkan kebutuhan sehari-hari. Tinggal di rumah keluarga bukan berarti kalian tidak memikirkan, namun kalian tidak akan, saya yakin kalian tidak akan kelaparan. Toh kalau misalnya di kos-kosan orang tua masih menyiapkan, orang tua pasti menyiapkan kebutuhan kalian, bukan berarti kalian menumpang itu tidak terfikirkan. Kita yang tinggal di kampung, banyak hal yang boleh kita lakukan untuk membantu keluarga kita. Misalnya mengirimkan sayur atau apa saja hasil-hasil pertanian yang ada di kampung itu bisa membantu keluarga yang kita tempati. Jadi tinggal di rumah keluarga itu tidak sama halnya dengan tinggal di kos-kosan. Kalian tidak harus menunggu kiriman dulu baru kalian bisa makan. Insya Allah kalian tidak akan kelaparan. Kemudian kalian akan lebih mudah bergaul, akan lebih mudah berinteraksi. Meskipun di kos-kosan, di sana ada banyak teman-teman yang kalian bisa temani bergaul. Namun sebagai orang baru yang tinggal di kos-kosan, tentu kalian memilih tinggal di kos-kosan itu karena terlebih dahulu ada orang lain yang kalian lebih kenal, entah itu keluarga, sekampung kita. Nah, belum tentu kalian langsung bisa bergaul dengan teman-teman yang lain. Tentu butuh waktu beberapa lama untuk bisa kenal dengan mereka. Sedangkan tinggal di rumah keluarga, tentu mereka akan terus berinteraksi dengan kalian, terus mengajak kalian berbicara, sehingga kita yang dari kampung itu tidak kaku lagi untuk bergaul, berinteraksi, menyesuaikan diri. Nah, selain itu, tinggal bersama dengan keluarga akan membuat diri kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang jarang kita lakukan ketika tinggal bersama dengan orang tua kita. Masih ada di antara kita yang masih bermalas-malasan, masih bermanja-manjaan, semua serba ibu. Makan, pakaian, bahkan pakaian kotornya juga masih diurus oleh orang tua. Nah, setelah kita tinggal bersama keluarga kita, di situ kita akan mulai belajar untuk mandiri. Orang yang kita tempati tinggal itu, kita akan menganggap mereka keluarga terdekat. Kita akan menganggap mereka itu orang tua kita, sehingga kita secara otomatis akan menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik. Kita akan belajar untuk melakukan hal-hal yang jarang kita lakukan ketika tinggal bersama orang tua. Jadi buat kalian, saya sudah memberikan beberapa penjelasan, beberapa pertimbangan mengenai tinggal di kos-kosan atau tinggal di rumah keluarga. Kalian boleh membandingkan yang mana yang terbaik untuk kalian. Kedua-duanya bagus, kedua-duanya punya sisi negatif dan sisi positif. Jadi kalian boleh pertimbangkan mana yang akan kalian lakukan. Jadi mungkin sekian dulu apa yang bisa saya bagikan. Saya akan lanjutkan lagi mengenai kos-kosan dan tinggal di rumah keluarga. Demikian dulu dari saya. Terima kasih atas kalian yang telah mengikuti channel Sani TV. Semoga kedepannya semakin maju, semakin berkembang, dan terus memberikan hal-hal yang positif. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.